Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM 2502311000012. Kelas A dengan program studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ekonomi Aristoteles dan Plato dalam Perspektif Filosofi, Nilai Ekonomi dan Instrumen, dengan kebijakan perbandingan dengan pemikiran Adam Smith. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perekonomian ekonomis klasik Yunani yang masih relevan hingga saat ini, khususnya dalam konteks ekonomi modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang yang akan saya bahas dalam artikel ini. Pendahuluan. Ilmu ekonomi pada awalnya tidak berdiri sebagai ilmu yang netral dan teknis seperti sekarang. Pemikiran ekonomi justru lahir dari filsafat moral yang membahas tentang keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan manusia. Dua tokoh besar yang menjadi fondasi pemikiran tersebut adalah Plato dan Aristoteles. Keduanya memandang ekonomi bukan sekedar aktivitas mencari keuntungan, tapi bagian dari tatanan moral dan sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pemikiran ekonomi yang modern yang dipelopori oleh Adam Smith, yang menekan mekanisme pasar dan rasionalitas individu. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan pemikiran ekonomi Plato dan Aristoteles dengan Adam Smith agar kita dapat memahami pergeseran orientasi ekonomi dari etika menuju pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan selanjutnya saya akan mulai dari pemikiran ekonomi Plato sebagai salah satu tokoh utama ekonomi klasik Yunani. Pemikiran ekonomi Plato. Plato memandang ekonomi sebagai bagian dari sistem negara yang ideal dalam karyanya The Republic. Menurut Plato membagi masyarakat menjadi 3 kelas, yaitu penguasa, penjaga, dan produsen. Menurut Plato, keadilan tercapai ketika setiap individu menjalankan peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masalah ekonomi muncul ketika manusia dikuasai oleh keserakahan dan keinginan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Plato mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, alat ukur nilai, dan penyimpanan kekayaan. Namun, ia menolak penggunaan uang untuk memperoleh keuntungan berlebih karena dapat merusak keharmonisan sosial. Bagi Plato, tujuan ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan terciptanya keseimbangan moral dan keadilan sosial. Pemikiran ini relevan dengan konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan di modern. Setelah membahas pemikiran ekonomi Plato, selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemikiran ekonomi Aristoteles yang merupakan murid dari Plato dengan pendekatan yang lebih realistis. Pemikiran ekonomi Aristoteles. Aristoteles sebagai murid Plato mengembangkan pemikiran ekonomi yang lebih realistis. Ia membedakan 2 jenis aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama oikonomia dan yang kedua kresmatistik. Oikonomia adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, sedangkan kresmatistik adalah aktivitas mencari keuntungan tanpa batas, seperti spekulasi dan riba. Aristoteles menilai bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Ia menolak riba karena menganggap uang tidak boleh melahirkan uang. Selain itu, Aristoteles menekankan keadilan dalam pertukaran dan distribusi kekayaan. Ekonomi yang baik menurutnya harus berlandaskan keadilan, modernisasi, dan tanggung jawab moral. Pemikiran Aristoteles sangat relevan dalam mengkritik sistem ekonomi modern yang seringkali berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial. Dari pemakaran pemikiran dua tokoh tersebut, selanjutnya dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara
Plato dan Aristoteles dalam memandang ekonomi. Persamaan dan perbedaan Plato dan Aristoteles. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, Plato dan Aristoteles memiliki banyak kesamaan. Keduanya memandang ekonomi sebagai sebagian dari moralitas manusia dan menolak keserakahan. Plato lebih bersifat idealis dan menekan harmoni sosial, sementara Aristoteles lebih praktis dan menyoroti etika individu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun, tujuan akhir keduanya sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berimbang. Setelah memahami pemikiran ekonomi klasik, selanjutnya saya akan membandingkan dengan pemikiran ekonomi modern yang dipelopori oleh Adam Smith. Perbandingan dengan pemikiran Adam Smith membawa perubahan besar dalam pemikiran ekonomi. Ia berpendapat bahwa kepentingan pribadi yang dijalankan dalam pasar dapat menghasilkan kesejahteraan umum melalui mekanisme invisible hand. Berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang menekan pada kontrol moral, Smith lebih mempercayai mekanisme pasar, namun Smith tidak sepenuhnya mengabaikan etika. Dalam The Theory of Moral Sentiments, Smith menegaskan bahwa simpati dan keadilan tetap menjadi dasar perilaku ekonomi. Perbedaan utama terletak pada pendekatan Plato dan Aristoteles berorientasi pada etika dan moral, sedangkan Smith berorientasi pada efisiensi dan rasionalitas pasar. Untuk melihat relevansi pemikiran tersebut dalam konteks saat ini, berikut akan dibahas contoh penerapan dalam praktik ekonomi modern. Analisis kasus praktik riba modern. Dalam artikel ini, saya mengaitkan pemikiran Aristoteles dengan praktik riba modern. Sistem keuangan berbasis bunga seringkali menciptakan ketimpangan sosial dan beban utang bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Aristoteles, praktik ini termasuk kremastistik, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak alami dan bertentangan dengan moralitas. Krisis keuangan global menunjukkan bahwa ketika ekonomi hanya berorientasi pada keuntungan, stabilitas dan keadilan sosial dapat terganggu. Oleh karena itu, pemikiran Plato dan Aristoteles tetap relevan sebagai kritik moral terhadap sistem ekonomi modern. Berdasarkan analisis kasus tersebut, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Sebagai kesimpulan, dapat kita katakan bahwa pemikiran ekonomi Plato dan Aristoteles menegaskan bahwa ekonomi harus melayani kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Adam Smith memang membawa ekonomi ke arah yang lebih rasional dan efisien, tetapi akar moral dari pemikiran ekonomi tidak boleh diabaikan. Ketiga tokoh ini, meskipun berbeda zaman dan pendekatan, memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai moral klasik dan mekanisme pasar modern, diharapkan sistem ekonomi dapat lebih manusiawi dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.